Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua, jumpa lagi di channel saya Bahtiar Service LBR. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara instalasi perkabelan pada mesin cuci 2 tabung ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara pengkabelan pada mesin cuci 2 tabung. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar menservis mesin cuci atau ingin memperbaiki mesin cucinya sendiri, simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman semua dapat benar-benar memahaminya ya. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Pada mesin cuci 2 tabung itu instalasi pengkabelannya hampir sama ya teman-teman, hampir sama. Nah, kenapa saya bilang hampir sama? Karena di sini atau di perkabelan mesin cuci itu ada sedikit perbedaan. Nah, di situ ada sedikit perbedaan. Nah, yang menjadi perbedaannya itu apa? Nah, yang menjadi perbedaannya itu pada timer wash atau timer pencucinya ya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu ada di timer washnya. Dia itu menggunakan kabel berapa? Kabel 3, 6 atau 7. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya, tahu berapa kabel yang digunakan pada timer wash atau timer pencucinya. Sedangkan untuk yang lainnya atau alat-alat yang lainnya itu cara pengkabelannya sama atau tidak ada perbedaan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan dalam video ini saya akan mengajarkan pada teman-teman semua bagaimana cara pengkabelan mesin cuci 2 tabung yang menggunakan timer pencuci yang 6 kabel. Nah, jadi saya akan mengajarkan yang menggunakan timer 6 kabel. Seperti ini ya, teman-teman. Di sini kan timer mesin cuci 6 kabel. Dan di sini sengaja saya bikin skemanya seperti ini karena kenapa? Karena di sini tujuan saya ialah agar teman-teman semua yang ingin belajar menservis mesin cuci atau ingin memperbaiki mesin cucinya sendiri dapat dengan mudah untuk memahaminya ya. Dan tujuan saya yang kedua di sini ialah jika teman-teman mengalami mesin cucinya itu kabelnya putus atau warna kabelnya sudah tidak sama, maka setelah melihat video ini teman-teman sudah tidak akan bingung cara menyambungnya kembali ya. Nah, jadi maksud saya di situ. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu gambar apa saja yang ada di skema ini ya teman-teman. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu agar teman-teman semua dapat benar-benar memahaminya. Oke, saya mulai dari sini terlebih dahulu. Di sini ada timer 6 kabel, timer wash atau timer pencuci yang 6 kabel. Terus yang ini selektor drain pembuangan air dan selektor normal lembutnya untuk putaran dinamonya. Nah, ini dia ya teman-teman. Dan yang ini timer pengering atau timer spin 2 kabel. Terus yang sebelah sini itu switch on off pintu pengering ya teman-teman. Switch on off pintu pengering. Dan ini dinamo spinnya, dinamo spin atau dinamo pengering. Ini kapasitor yang 4 kabel. Ini dinamo wash atau dinamo pencucinya. Terus yang bawah ini adalah sikring atau fuse. Terus yang terakhir yaitu jack listrik yang menuju ke listrik 220. Nah, jadi arti dari gambar-gambar ini seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke tutorial cara pengkabelannya. Saya mulai dari jack listrik yang 220 volt AC. Nah, di sini kan ada 2 kabel ya, teman-teman. Pada jack AC itu ada 2 kabel. Di sini sudah saya kasih warna biru dan warna coklat. Nah, pasang salah satu kabel AC ini di kedua dinamonya. Dinamo spin dan dinamo untuk pencucinya. Nah, pasang di sini ya, teman-teman. Tapi sebelum memasang salah satu kabel AC-nya di kedua dinamonya, teman-teman perhatikan dulu skema pengkabelan pada dinamonya ya. Teman-teman lihat dulu skema pengkabelan pada dinamonya. Karena kenapa? Karena nanti jika masangnya terbalik, maka dinamonya
akan rusak ya teman-teman. Jadi kalau kebalik dinamonya akan rusak. Nah, jadi teman-teman lihat dulu skema pengkabelan pada dinamonya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Pada dinamo ini kan ada 3 kabel ya teman-teman, ada 3 kabel. Nah, untuk simbol yang seperti ini, yang paling bawah sendiri, nah seperti ini kan tulisannya blue, artinya kan kabelnya berwarna biru. Jadi untuk simbol yang seperti ini itu langsung ke listrik PLN ya, langsung menuju ke listrik PLN. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi simbol seperti ini langsung menuju ke listrik PLN. Dan untuk simbol yang seperti ini kan simbol kapasitor ya teman-teman. Ini simbol kapasitor. Nah, kedua kabel ini yang warna merah dan hijau ini kita pasang ke kapasitor atau menuju ke kapasitor. Dan untuk dinamo pencucinya juga sama ya teman-teman. Jika simbolnya seperti ini, seperti yang ada di bawah ini menuju ke listrik langsung. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk simbol yang kapasitor ini menuju ke kapasitor. Kita sambung ke kapasitor. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke jack listrik 220 voltnya. Nah, ini dia. Di sini kan ada 2 warna ya teman-teman. Jadi pasang salah satu kabel ini di kedua dinamonya ya. Nah, jadi pasang salah satu kabel ini di kedua dinamonya, bisa atau boleh warna biru atau warna coklat. Dan di sini kan sudah saya kasih warna biru ya teman-teman. Jadi supaya lebih gampang teman-teman memahaminya, di sini saya ambil yang warna biru saja. Nah, ini dia, kita pasang di dinamo pengering 1. Terus kita cabang, kita pasang satunya lagi ke dinamo pencucinya. Nah, jadi seperti ini ya. Dan untuk kabel yang warna biru ini penyambungannya sudah selesai dan sudah tidak disambung kemana-mana lagi. Nah, jadi sudah selesai untuk kabel yang warna birunya. Oke, sekarang kita lanjut ke kabel AC yang warna coklat yang satunya lagi. Pasang kabel AC yang satunya ini masuk ke sekring ya teman-teman. Kita pasang atau masuk ke sekring terlebih dahulu. Nah, kita pasang seperti ini ya. Kita pasang masuk ke sekring terlebih dahulu. Terus nanti output sekringnya ini kita cabang menjadi 2 ya teman-teman. Kita cabang menjadi 2. Untuk apa? Nanti untuk kita pasangkan di timer pengeringnya 1 dan timer pencucinya 1. Nah, jadi harap diperhatikan ya teman-teman. Harap diperhatikan. Nanti outputnya sekring ini yang warna merah, kabel yang warna merah ini nanti kita cabang menjadi 2. Yang satu nanti masuk ke timer pengering dan satunya lagi ke timer pencuci. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman semua dapat benar-benar memahaminya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu caranya. Nah, di sini saja saya lewatkan di sini supaya kabelnya tidak ruwet ya teman-teman, supaya tidak ruwet. Nah, satu masuk di timer pengering sini ya teman-teman. Satu masuk ke timer pengering yang warna merah. Terus untuk satunya lagi kita cabang masuk ke timer pencuci yang warna merah. Nah, jadi cara pemasangannya seperti ini. Dan untuk kabel yang dari sekring ini itu sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai dan tidak disambung kemana-mana lagi, sudah selesai. Terus untuk selanjutnya kita pasang kabel dinamo yang menuju ke kapasitor. Nah, jadi selanjutnya kita pasang kabel dinamo yang menuju ke kapasitor. Dan di sini saya jelaskan terlebih dahulu, untuk kabel kapasitor dinamo pengering itu kita pasangkan ke kapasitor pada nilai kapasitor yang paling rendah ya, atau paling kecil. Jadi untuk
dinamo pengering itu nilai mikronya yang terkecil, bukan yang terbesar. Kalau yang terbesar atau nilai ukuran mikro yang paling besar itu untuk dinamo pencucinya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan cara pemasangannya seperti ini, kita hubungkan satu-satu ya teman-teman. Kita hubungkan merah ke merah, hijau ke hijau. Dan di sini saya jelaskan lagi, tolong diperhatikan. Untuk penyambungan kabel dinamo yang menuju ke kapasitor ini bolak-balik tidak masalah ya teman-teman. Misalkan hijau ke merah, merah ke hijau itu tidak masalah. Yang terpenting mikronya harus tepat. Jika dinamonya itu menggunakan 5 mikro, maka kapasitornya juga 5 mikro. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kebalik mikronya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang kabel kapasitor yang menuju ke dinamo. Nah, ini dia. Kita pasang merah ke merah, kuning ke kuning. Ini bolak-balik juga tidak masalah. Yang terpenting mikronya tepat ya. Jika dinamo pencucinya ini menggunakan ukuran 10 mikro, maka kita pasang ke kapasitor yang 10 mikro. Nah, jadi seperti itu. Tidak boleh kebalik ya teman-teman untuk mikronya. Oke, untuk sementara untuk kabel kapasitor yang dari dinamo yang kita pasang ke kapasitor tadi ini belum selesai ya teman-teman. Ini belum selesai. Dan sekarang kita lanjutkan ke pemasangan timer mesin cucinya. Kita lanjutkan ke pemasangan timer mesin cucinya. Di sini saya akan mulai dari timer 6 kabelnya. Dan sebelum saya lanjutkan ke tutorial cara pemasangan kabelnya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu dari timer 6 kabel ini ya teman-teman. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena di sini kan ada 6 kabel. Nah, di sini ada 6 kabel. Dan kabel ini memiliki fungsi masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu. Dan maksud saya di sini nanti setelah saya jelaskan teman-teman bisa benar-benar dapat memahaminya, karena di sini nanti saya akan kasih tahu patokannya ya. Patokan kabel-kabel ini menuju ke mana. Oke, sekarang saya jelaskan. Nah, pada timer mesin cuci yang 6 kabel di sini kan biasanya ada yang panjang dan ada yang pendek ya teman-teman. Jadi kabelnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, untuk yang pendek seperti warna hitam dan coklat hijaunya ini biasanya jangkauannya terdekat ya. Jangkauannya itu terdekat. Jadi jangkauannya itu tidak jauh. Sedangkan untuk yang warna merah dan kuningnya ini jangkauannya jauh teman-teman. Jadi untuk kabel yang warna merah dan kuningnya ini kabelnya panjang dan dipastikan jangkauannya itu jauh. Nah, jadi nanti di sini saya akan jelaskan ya. Maka dari itu simak videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke, sekarang saya akan mulai dari kabel yang warna hitamnya terlebih dahulu, yang kabelnya pendek. Nah, untuk kabel yang warna hitam ini yang pendek ini kita sambungkan ke selektor switch untuk normal dan lembut ini ya teman-teman. Nah, jadi kita pasang di sini. Kita pasang kabel yang warna hitam ini ke selektor normal dan lembutnya ini. Dan di sini saya jelaskan lagi fungsi dari selektor normal dan lembutnya. Nah, selektor ini berfungsi untuk apa? Nah, selektor ini berfungsi untuk lama putaran dinamo pencucinya. Jadi jika posisi sakarnya itu di normal, maka putaran dinamonya itu ke kanan dan ke kirinya lama ya teman-teman. Jika putarannya itu ke kiri, putarannya itu sangat lama, dan jika putarannya ke kanan, putarannya itu juga lama. Berbeda dengan yang lembut. Putaran kanan kirinya untuk yang lembut ini itu sebentar ya, ke kanan dan ke kirinya sebentar. Jadi pasang kabel warna hitam ini ke kabel yang warna hitam yang ada di selektor normal dan lembutnya. Kita pasang kabel warna hitam yang dari timer pencuci 6 kabelnya ke kabel warna hitam yang di selektor normal dan lembutnya, yang letaknya terpisah ya teman-teman, terpisah atau tidak berdekatan. Kemudian kita pasang kabel yang pendek yang warna hijau dari timer pencucinya.
kita pasangkan kabel yang warna hijau ini ke selektor normal dan lembutnya. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian kita pasang juga kabel yang pendek yang dari timer pencucinya yang warna coklat. Ini kita pasangkan juga ke kabel yang warna coklat yang ada di selektor normal dan lembutnya. Nah, kita pasangkan seperti ini ya teman-teman. Kita pasang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita pasangkan kabel yang warna merah dan kuningnya yang dari timer pencuci 6 kabel. Kita pasangkan kabel merah kuningnya ini ke kapasitor yang menuju ke dinamo bagian pencucinya. Nah, kita pasangkan ke kapasitor yang menuju ke dinamo bagian pencucinya. Nah, kita hubungkan seperti ini. Dan di sini saya jelaskan lagi. Untuk pemasangan kabel warna merah dan kuning dari timer pencucinya, ini bolak-balik tidak masalah ya teman-teman. Bolak-balik tidak masalah. Yang terpenting kedua kabel yang dari timer pencucinya ini, yang warna merah dan kuning ini menuju ke kapasitor yang menuju ke dinamo bagian pencucinya. Nah, jadi seperti itu. Dan kabel merah yang dari timer pencuci ini sengaja saya bikin agak melingkar ya. Itu artinya apa? Itu tidak terhubung ya teman-teman. Itu tidak terhubung. Jadi kabel merah itu tidak terhubung dengan kabel yang warna kuning. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk bagian pencucinya di sini sudah selesai. Jadi di sini sudah selesai, tidak kita sambung kemana-mana lagi. Oke, setelah itu kita beralih ke bagian pengeringnya. Nah, di sini kita beralih ke bagian timer pengeringnya. Nah, cara pemasangannya seperti ini ya. Di sini kan ada switch on off pada bagian pintu untuk pengeringnya ya teman-teman. Di sini ada switch on off-nya. Nah, kabel yang warna coklat yang dari timer ini kan belum terhubung ya teman-teman. Ini belum terhubung. Nah, kita pasangkan atau kita sambungkan ke salah satu kaki switch on off untuk pengeringnya yang letaknya di pintu bagian pengering. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kabel yang satunya lagi kita pasangkan di kapasitor yang menuju ke dinamo pengeringnya. Tetapi sebelum memasang kabelnya, kita lihat terlebih dahulu skema pekabelan yang ada di dinamo pengeringnya. Jadi kita lihat terlebih dahulu pada skema pengkabelan yang ada di dinamo pengeringnya, terutama di bagian kapasitornya ya teman-teman. Jadi kita perhatikan di skema atau kita fokuskan di skema kapasitornya, mana yang kabelnya atau garisnya itu memanjang. Jadi nanti kita pasangkan kabel yang dari switch on off pada pintu pengeringnya, kita pasangkan di kapasitor yang garisnya memanjang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kan pada kapasitor ini yang garisnya memanjang itu menggunakan kabel yang warna merah. Nah, jadi kita pasang kabel yang dari switch on off pada pintu pengeringnya ke kabel yang warna merah yang ada di kapasitornya. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Kita pasangkan di kapasitor yang kabelnya berwarna merah. Dan cara perkabelan pada mesin cuci 2 tabung yang menggunakan timer 6 kabel ini dinyatakan sudah selesai. Oke teman-teman, itulah tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.